Mohon juga kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sidang tarawih yang Allah muliakan, alhamdulillah atas putrah dan iradahnya, malam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki, menjaga, meningkatkan kualitas iman kita, sehingga saat menghadap Allah nanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menggunakan sisa jatah usia ini dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang sebuah nikmat yang luar biasa, yang kadang nikmat tersebut jarang kita perhatikan, padahal nikmat tersebut luar biasa besarnya. Nikmat tersebut adalah nikmat Al-Quranul Karim. Bahkan dalam sebuah ayat, dalam satu surat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebelum menyebutkan nikmat-nikmat yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan terlebih dahulu yang paling utama terhadap nikmat tersebut adalah nikmat Al-Quranul Karim. Dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Sebelum nikmat-nikmat berikutnya disebutkan, yang pertama kali Allah sebutkan adalah nikmat diajarkannya atau belajar atau mengajarkan Al-Quranul Karim. Tapi ternyata kita, mungkin manusia, tidak menyadari bahwa nikmat tersebutlah nikmat terbesar. Tapi ternyata manusia banyak mendustakannya terhadap nikmat tersebut. Bahkan Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ar-Rahman berkali-kali menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalimat ini tentu menunjukkan atau mengingatkan kepada kita tentang keagungan, tentang sangat tingginya nikmat tersebut. Maka oleh karena itu, ibu bapak yang Allah muliakan, hari ini, bulan ini, kita masuk di bulan yang kita kenal dengan Syahrul Quran. Bahkan dalam sebuah keterangan dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan kalimatnya bahwa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan. Kalau di bulan yang lain tidak disebutkan, tapi di sini dalam riwayat tersebut menyebutkan kalimatnya fi kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam
Jibril itu menemui Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Untuk tadarus Al-Quranul Karim. Tentu makna tadarus ini maknanya bisa membaca dengan melihat atau membaca tanpa melihat, maksudnya menghafal, kemudian mengkaji. Sehingga setelah kita membaca, kemudian menghafal, mengkaji, tahu dan paham tentang makna Al-Quran yang terus kita belajar setiap malam min Ramadan, maka diharapkan kita mampu menunaikan apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Rasulullah digambarkan beliau sangat kana ajwadun nas, sangat dermawan. Artinya setelah dia belajar membaca, setelah dia meluangkan waktu membaca, menghafal dan mengkaji kandungan Al-Quranul Karim, maka punya harapan besar. Kalau itu perintah Allah, maka dia latih untuk menunaikannya. Kalau itu larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia latih untuk menjauhinya. Sehingga mudah-mudahan dengan di bulan hadirnya atau datangnya bulan Ramadan ini, kita kenal dengan Syahrul Quran, kita mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran atau menerima nikmat yang paling besar tersebut. Jangan sampai tentu kita tidak mau tahu dengan nikmat yang luar biasa tersebut. Kita ketahui bahwa keutamaan membaca Al-Quranul Karim tidak hanya tentu menunaikannya, bahkan kita tahu membacanya pun Allah akan memberikan penghargaan yang luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amthaliha. Kemudian tentu hadirin undangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keutamaan Al-Quranul Karim ini tidak hanya dibaca, tidak hanya dikaji, tidak hanya diamalkan. Bahkan dalam sebuah keterangan, mereka yang belum mampu, mereka yang belum mampu membaca, mereka yang belum mampu menghafal, mereka yang belum mampu mengkaji, memahami tentang kandungan Al-Quranul Karim, kemudian mereka mau belajar tentang Al-Quranul Karim, hakikatnya mereka termasuk manusia terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, mereka yang sudah tahu, mereka yang sudah bisa, mereka yang sudah memahami tentang kandungan Al-Quranul Karim, berusaha untuk terus menyampaikannya, maka tentu mereka menurut pandangan Allah termasuk manusia terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Manusia terbaik menurut pandangan Allah di antara kita bukan pejabat, bukan mereka yang tentu melimpahnya harta, banyak keturunan dan lain sebagainya, tapi justru di sini disebutkan man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Mereka yang belum bisa membaca, belajar membaca. Mereka yang belum mampu atau belum bisa menghafal, sedikit hafalan atau belum hafal dari ayat Al-Quran, maka mereka belajar untuk terus menghafal. Mereka yang belum tahu tentang kandungan Al-Quranul Karim, mereka terus belajar untuk menghadiri majlis ilmi yang di situ dikaji tentang kandungan Al-Quranul Karim. Begitu juga kalau mereka sudah mampu membaca, mereka sudah terus melatih diri menghafalkan Al-Quranul Karim dan mereka tahu tentang kandungannya, kemudian diajarkan kepada yang lainnya, maka dua-duanya ini termasuk manusia terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu bapak yang Allah muliakan, mudah-mudahan wasilah Ramadan yang tadinya kita mungkin tidak mampu menghatamkan selama 11 bulan, misalkan ini, maka mudah-mudahan di bulan yang kita kenal dengan Syahrul Quran, 1 bulan ini minimal kita khatam membaca Al-Quranul Karim. Bagi mereka yang tentu meluangkan waktu, berusaha untuk meluangkan waktu menghafal, maka setiap saat, setiap hari terus dia kuatkan hafalan tersebut dengan mengambil ibrah dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah fayudarisuhul Quran. Beliau tadarus Al-Quran terhadap malaikat Jibril alaihissalam.
Oleh karena itu, mudah-mudahan ibu bapak yang Allah muliakan, yang dulunya kita tidak semangat meluangkan waktu untuk Al-Quran, baik membaca, menghafal, mengkaji, maka mudah-mudahan di bulan ini semakin meningkat kuantitas atau kualitas interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, sehingga pantas nanti di kehidupan kedua kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Karena ini merupakan janji Allah oleh hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kalimat berikutnya dalam riwayat Imam Muslim, yu'ta bil Quran yaumal qiyamah wa ahlihi. Akan dihadirkan Al-Quran pada hari kiamat dengan ahlul Quran atau sahibul Quran. Siapa mereka? Alladzina kanu ya'maluna bih, mereka yang melatih dirinya mengamalkan Al-Quranul Karim. Hakikatnya kita membaca, kita menghafal, kita mengkaji, hakikatnya kita berusaha untuk menunaikannya. Kalau itu perintah kita tunaikan, kalau itu larangan kita jauhi, sehingga kita pantas mendapatkan pahala yang sangat besar karena janji Allah dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, sehingga di sisa jatah usia yang Allah berikan kepada kita, terus kita gunakan hidup ini untuk membaca, untuk menghafal, mengkaji Al-Quranul Karim, sehingga hidup kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di kehidupan kedua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.